Salam sejahtera, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat 8 demikian firman Tuhan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Demikian Mazmur 37 ayat 8. Dan tema renungan kita, jangan hidup dalam amarah. Jangan hidup dalam amarah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 8, ayat ini tidak mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh marah. Tetapi janganlah kita hidup di dalam kemarahan. Tetapi jangan hidup di dalam amarah. Sebab hidup dalam amarah itu menjadi sebuah dosa. Sifat pemarah bisa menimbulkan kerusakan relasi, baik di dalam rumah, maupun di kantor di mana saudara bekerja, di lingkungan tempat tinggal, di lapangan dimanapun kita berada, bahkan di gereja sekalipun. Persahabatan dan kekeluargaan itu juga bisa mengalami kerusakan karena amarah yang tidak terkendali. Sifat pemarah itu dikecam oleh Alkitab, saudara-saudara. Karena amarah sekali lagi menimbulkan banyak perselisihan, bahkan bencana di dalam dunia ini. Itu sebabnya Allah sangat membencinya. Dalam Mazmur 37 ayat 8, di sana disebutkan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Ada orang berkata bahwa amarah itu adalah dosa keji, sebab amarah menunjukkan sifat hewani manusia. Ini sebenarnya satu sindiran. Orang yang hidup dalam amarah tidak memakai akalnya lebih baik. Maka dia disebut seperti binatang buas daripada manusia yang berbudaya. Ya, ini kedengarannya kasar, tetapi ini adalah satu teguran. Dari sisi rohani, sifat amarah menghalangi kesaksian Kristen. Ada seorang ibu yang mengaku Kristen, ingin supaya suaminya mendapatkan jalan kepada Tuhan atau mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, lalu dia percaya kepada Tuhan, rajin beribadah. Suatu hari pendeta berbicara kepada suami ibu tersebut. Tapi pendetanya sangat kaget, terkejut. Kenapa? Karena ternyata suami ibu tersebut berkata, sebenarnya saya ingin sungguh-sungguh hidup dalam kerohanian, sungguh-sungguh di dalam keagamaan. Tetapi kalau jadi Kristen selalu naik pitam seperti istri saya. Maka lebih baik saya tidak usah beragama. Ketika pendeta bertemu lagi dengan ibu tadi, dia pun mengakui amarahnya yang begitu keterlaluan. Dia pun menyesal dan berubah. Apa yang terjadi kemudian? Ada sebuah rekonsiliasi. Suaminya pun akhirnya berubah menjadi lebih baik. Jadi amarah juga menyebabkan orang kehilangan kegembiraan, kehilangan gairah untuk hidup. Ingat saudara-saudara peristiwa Kain dan Habil. Kain kehilangan kegembiraan. Karena apa? Karena amarah yang berlebihan kepada saudara sendiri. Akibat amarahnya, akhirnya dia pun melenyapkan atau membunuh Habil. Yang itu sangat tragis ya, itu sangat menyedihkan. Jadi yang namanya dosa itu, tidak mengenal saudara kandung, tidak mengenal, ini sahabat dekat. Maka hati-hati dengan dosa kemarahan. Bagaimana kita bisa menang atas amarah? Langkah pertama adalah ada keinginan untuk bebas daripadanya. Ada sebuah tekad untuk menguasai atau menaklukkan sifat yang tidak baik ini. Sikap yang tidak lagi membenarkan diri dengan berbagai dalih. Seperti seluruh keluarga saya memang tukang lekas marah. Atau berkata itu sudah keturunan. Atau membela diri, kamu kan tahu dari dulu aku begitu. Saudara, kita tidak lagi mempertahankan
sikap yang demikian. Langkah kedua, mengakui kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah atas amarah yang tidak terkendali ini. Ingatlah bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Kita tentu pernah mendengar atau mungkin hafal 1 Yohanes 1 ayat 9. Di sana jelas dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa, segala kejahatan kita. Maka langkah ketiga, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang sudah diubahkan akan dapat mengendalikan baik lidahnya, pikirannya, tangan, kaki, keinginan, ataupun nafsunya. Paulus sebelum bertobat terkenal dengan amarahnya yang mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia bertobat dan dipimpin oleh Roh Kudus, sifat amarahnya pun terkendali. Roh Kudus melembutkan hatinya, sehingga sekarang dia mengobarkan kasih karunia Allah, memberitakan Injil yang menyelamatkan kepada banyak orang. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita tidak dikuasai oleh amarah. Namun demikian, kita bisa marah terhadap dosa yang menjijikkan, yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita menjaga kesucian hati kita. Kita menjaga kelembutan hati kita dengan tetap hidup di dalam doa, hidup di dalam firman, dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kami hidup menguasai seluruh hidup kami. Kami tidak hidup di dalam amarah. Kami tidak dikendalikan oleh kemarahan, tetapi kami dikendalikan oleh firman, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berkenan kepada Allah. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Kristus Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.